Episode 39. RH Tuan Muda Arogan. Pak Reno, Nina dan wanita asing itu akhirnya pergi. Mereka tidak menyadari adanya Rahel dan Harley yang sedang mengintai. Mereka sepertinya sudah tidak sabar ingin check-in di hotel untuk melakukan kegiatan asusila. Sedangkan Rahel masih di kafe dengan perasaan cemas. Karena sudah pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Harley, ayo kita cari masjid untuk sholat. Rengek Rahel kepada Harley, untuk mencari masjid karena sudah waktu maghrib tiba. Oke, ayo kita cari. Harley berjalan bersama Rahel untuk mencari masjid yang dekat dengan kafe. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya menemukan masjid. Lalu mereka berwudu di area masing-masing. Setelah berwudu mereka menempatkan diri di area masing-masing. Rahel masuk ke jamaah putri dan Harley masuk ke jamaah putra. Mereka lalu melaksanakan sholat maghrib. Beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan sholat isya sekalian. Beberapa menit kemudian mereka selesai sholat. Rahel mencari Harley dan akhirnya mereka bertemu. Nona, ayo kita segera pulang. Harley mengajak Rahel ke arah mobilnya yang terparkir di depan kafe. Baik. Rahel mengekor Harley dan akhirnya mereka masuk ke dalam mobil. Harley mulai menyalakan mesin mobilnya dan segera tancap gas. 15 menit berkendara, akhirnya Harley sampai di depan rumah Rahel. Aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati di rumah ya, Nona cantik, ucap Harley berpamitan kepada Rahel karena dia akan segera pulang. Iya. Kamu juga hati-hati, jawab Rahel sambil tersenyum kalem. Lalu Harley segera tancap gas untuk menuju rumahnya. 10 menit kemudian, Harley tiba di rumah mewahnya. Tidak lama dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Harley, kamu dari mana? Tanya papanya yang sedang berada di ruang tengah sedang minum kopi sendirian. Bertemu sama teman Harley karena ada kepentingan, ucap Harley datar. Harley lalu menyalami papanya dengan taksim. Benarkah? Jangan-jangan anak papa sedang berkencan dengan seorang wanita, sindir Kinzo sambil melirik ke arah Harley. Tidak berkencan, Pak. Tetapi ada kepentingan yang terpaksa harus bertemu, jawab Harley sambil meletakkan bobot bokong di sofa. Oh. Ya sudah, kamu tidur sana, besok kuliah, kan? Tanya Kinzo yang masih menyesap kopinya. Lagi libur semester, Pak. Besok hari Senin sudah mulai masuk. Bagaimana keadaan resto kita yang terbakar? Tanya Harley seketika. Papa baru tahu kalau kamu libur. Sebentar lagi restonya akan dibangun kembali. Mulai besok ada beberapa orang yang bekerja, jawab Kinzo sambil memegangi kumis tipisnya. Semoga restonya berhasil didirikan kembali dan pelanggannya kembali menikmati mie ramen milik kita. Tutur Harley berharap resto keluarganya jaya kembali seperti sebelum terbakar. Iya, nak. Kita berdoa saja. Kamu gak capek? Kalau capek tidur gih. Kinzo menyuruh Harley tidur. Seketika Harley beranjak dari sofa dan mulai masuk ke kamarnya dan mulai tidur. Mentari pagi mulai menampakkan sinarnya. Rahel sudah terbangun dan mulai menyiapkan sarapan pagi, karena Cynthia akan buru-buru ke resto karena ada pesanan mendadak yang jumlahnya lumayan banyak. Sedangkan Rahel juga akan ikut dengannya. Bunda, sarapan nasi goreng terasinya sudah matang. Ayo kita sarapan. Rahe sedang menata sajian sarapan dan meletakkan piring beserta komponennya di atas meja makan dengan cekatan. Sebentar ini sudah hampir selesai, jawab Cynthia yang sedang di kamarnya menyiapkan keperluan yang dibawa untuk ke resto. Lalu Cynthia menuju ruang makan untuk sarapan bareng dengan anaknya, Rahel. Aku ditawari bekerja sama Bu Asra ngajar di les privat bahasa Inggris, menurut Bunda bagaimana? Rahel meminta saran kepada ibunya sambil sarapan.
Bukannya kamu sudah kerja di toko roti? Kok pindah lagi? Cynthia masih belum paham. Mendiang suami Bu Asra mempunyai beberapa cabang bimbel. Nah, kebetulan membutuhkan tenaga untuk bekerja di sana. Dan jika Rahel mau, langsung ngajar saja tanpa interview ataupun wawancara, ungkap Rahel kepada ibunya. Oh, jadi Bu Asra janda. Terserah anak bunda saja, yang penting kuliah kamu tidak terbengkelai, ucap ibunya sambil manggut-manggut. Iya. Bu Asra seorang janda karena suaminya meninggal karena serangan jantung seperti mendiang ayah kita, Bun. Raihan pun juga anak tunggal sama seperti Rahel. Rahel menjelaskan tentang keluarga Raihan kepada ibunya. Keluarga Raihan walaupun keturunan orang kaya tetapi mereka baik hati dan tidak sombong. Oh, Bunda sih setuju saja. Ya sudah. Yuk kita pergi ke resto sekarang. Alhamdulillah omset kita semakin hari semakin naik. Semoga rezeki dari resto ini berkah ya, nak. Apalagi hari ini ada pesanan nasi kuning yang berjumlah 1000 box. Cynthia hari ini sangat bersemangat, karena usaha resto yang dia dirikan semakin berkembang pesat dan banyak pesanan. Lalu Cynthia mulai menstarter motornya dan mulai tancap gas. Rahel pun seperti biasa membonceng di belakang ibunya. 7 menit kemudian, mereka sampai di resto dan segera turun dari motor dan berjalan ke arah pintu resto. Resto itu lalu dibuka oleh Cynthia. Setelah terbuka mereka mulai memasuk restonya. Setelah beberapa menit kemudian, para karyawan mulai berdatangan. Karyawan yang berada di bagian stand mulai menyapu resto dilanjutkan dengan mengepel lantai sampai ke sudut-sudut ruangan hingga tampak bersih dan mengkilat. Setelah semuanya beres, para karyawan tersebut membantu menata box yang dipesan oleh pelanggan online, sambil menunggu pelanggan lainnya datang. Beda dengan Bu Ranti dan Bu Ijah mereka yang bertugas di pantry, sebagai koki dan tugas yang lainnya yang berhubungan dengan dapur. Rahel, jika kamu capek istirahat saja. Biar Bunda yang menyelesaikan tugas tersebut. Cynthia menyuruh Rahel untuk menghentikan aktivitasnya yang sedang memasukkan nasi kuning beserta lauk pauk ke box pesanan pelanggan yang jumlahnya mencapai 1000 box. Tidak, Bunda. Rahel senang melakukan pekerjaan ini. Daripada Rahel melamun malah menjadi suntuk, jawab Rahel sambil nyengir kepada ibunya. Beberapa menit kemudian pelanggan mulai berdatangan. Pelanggannya mulai dari kalangan kecil sampai kepada pejabat. Karena letak resto Cynthia sangatlah strategis. Resto Wong Deso mempunyai pelayanan yang ramah dan memuaskan dengan dilengkapi Wi-Fi dan AC. Ruangan resto didesain dengan gaya kontemporer klasik yang bernuansa pedesaan. Cynthia memang cerdas. Dia bisa mengelola keuangannya hingga bisa sampai sukses seperti ini. Seketika, mata Rahel memandang ke arah luar. Dia melihat mobil yang tidak asing baginya yaitu mobil Expander Cross. Beberapa orang turun dari mobil tersebut dan berjalan mendekati ruangan resto. Beberapa keluarga tersebut duduk di bangku yang disediakan. Tetapi Harley masih berdiri dan berjalan menuju arah di mana Rahel berada. Lalu Harley menemui Rahel dan berkata, "Selamat pagi, Nona. Izinkan keluarga kami bertemu dengan bunda kamu," ucap Harley tiba-tiba berdiri di depan Rahel yang sedang menata box nasi kuning yang dipesan oleh pelanggan. "Oh, Harley, ngagetin saja kamu. Ya, tunggu sebentar aku akan memanggil bunda." Rahel lalu ke belakang dan memanggil Cynthia yang sedang menyiapkan racikan masakan. "Rahel, kamu kenapa berlari gugup seperti itu?" tanya Cynthia yang menoleh ke arah Rahel dan mengernyit. "Bunda, ayo ikut Rahel. Ada keluarga Harley datang ke sini." Rahel menggamit tangan ibunya dan berjalan menuju ruangan pelanggan. Episode 40. Cynthia dan Rahel berjalan untuk menemui tamunya di depan ruang resto para pelanggan.
Mata Rahel melihat tamu tersebut berjumlah 3 orang yakni Harley, papanya Harley, Kinzo, dan mama tiri dari Harley. Lalu Cynthia dan Rahel ikut duduk bergabung bersama mereka. Bunda, perkenalkan ini papa saya Kinzo dan di sebelahnya mama tiri saya. Harley memperkenalkan keluarganya kepada Cynthia. Oh, iya salam kenal. Saya Cynthia, bundanya Rahel. Ada keperluan apa ya keluarga nak Harley datang kemari? Cynthia memperkenalkan diri dan bertanya karena penasaran. Saya kesini mau meminta maaf kepada Ibu Cynthia, karena istri pertama saya penyebab Anda dipecat dari pabrik sampo milik Deralius. Kebetulan Deralius adalah adik dari istri pertama saya. Kinzo dengan tegas meminta maaf kepada Cynthia. Maksudnya istri Anda menyuruh Deralius untuk memecat saya begitu, kah? Tanya Cynthia yang masih setengah paham. Benar. Maafkan saya tidak bisa mendidik istri saya dengan benar. Anda dipecat karena istri saya tidak suka jika Harley berhubungan dekat dengan Rahel. Tetapi saya menyetujui hubungan mereka. Karena saya tahu Harley menyukai anak Anda, jawab Kinzo sambil menatap Cynthia. Oh, begitu. Jadi selama ini istri pertama Anda tidak suka dengan Rahel. Maafkan saya juga karena saya tidak mengetahuinya, dan Rahel juga tidak pernah bercerita tentang masalahnya. Cynthia merasa kurang peka terhadap masalah yang dialami anaknya. Tidak apa-apa, Anda tidak bersalah. Untuk menebus kesalahan istri saya akan memberikan sedikit nominal uang sebagai tanda permintaan maaf kami. Kami juga baru tahu kejadian pada akhir-akhir ini karena Harley bercerita. Kinzo merasa sangat bersalah kepada Cynthia sebagai gantinya dia memberikan sejumlah nominal uang. Kami tidak perlu diberi uang oleh Tuan, kami sudah merasa cukup saat Deralius memberikan tunjangan kepada kami. Lagi pula, keluarga Anda baru mengalami musibah berupa terbakarnya restoran. Cynthia menolak uang yang diberikan Kinzo, karena Cynthia sudah mempunyai cukup uang untuk membiayai hidupnya dan anak semata wayangnya. Saya mohon diterima uang dari kami. Karena kami merasa berhutang kepada ibu. Kinzo memelas kepada Cynthia agar mau menerima uang dari Kinzo. Lalu Kinzo menaruh amplop coklat di atas meja tepat di hadapan Cynthia dan Rahel duduk. Lalu Kinzo berdiri diikuti Anjani dan Harley untuk pergi dari resto itu, karena tugas mereka masih banyak. Tuan tunggu. Cynthia berjalan menyusul keluarga Harley yang berjalan cepat menuju mobil mereka. Cynthia kalah cepat dengan mereka yang sudah menaiki mobil dan melesat pergi. Terpaksa Cynthia menerima amplop coklat tersebut. Lalu Cynthia berjalan ke arah belakang menuju ruangan khusus miliknya. Sedangkan Rahel melanjutkan pekerjaannya, untuk menata dan mengemas box pesanan, yang sudah selesai diisi dengan lauk pauk dan komponennya ke dalam kantong plastik besar. Cynthia yang berada di dalam ruangannya mulai membuka amplop coklat tersebut. Setelah amplop tersebut terbuka, Cynthia terkejut karena nominal uang tersebut tidaklah sedikit. Apa? 50 juta. Banyak sekali. Ya Tuhan, sungguh besar karuniamu, berkali-kali hamba mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Gumam Cynthia di dalam hatinya. Dengan refleks dia menitikkan air mata karena pengorbanannya yang keras ternyata membuahkan hasil maksimal. Cynthia kemudian menyimpan amplop berisi cuan tersebut ke dalam laci pribadinya dan menggemboknya agar aman. Setelahnya dia mulai keluar dari ruangan tersebut dan mulai mengawasi dan membantu karyawan yang keteteran dalam bekerja karena pelanggan yang terus berdatangan. Setelah resto agak sepi, Cynthia menghampiri Rahel dan berkata, "Rahel, pesanannya sudah siap semua." "Iya. Sebentar lagi pelanggan yang memesan akan segera datang karena ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat," tanya Cynthia kepada Rahel yang telah selesai mengemas box pesanan pelanggan. "Sudah Bunda." "Ya sudah." Rahel izin ke belakang untuk berganti pakaian untuk kerja di toko roti.
Rahel kemudian berjalan ke ruangan khusus milik keluarganya dan berganti pakaian kerja. Setelah selesai mengenakan seragam, dia bergegas menemui ibunya dan berkata, "Bunda, Rahel pamit kerja dulu." "Iya." Rahel mencium tangan ibunya dan berpamitan sebagai tanda dia bisa pergi kerja. "Iya. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa langsung telepon Bunda," ucap Cynthia sambil menatap anaknya dan tersenyum khas keibuan. "Siap, Bunda." Lalu Rahel mulai meninggalkan resto milik ibunya dan berjalan menuju bahu jalan dekat dengan jalan raya. Seperti biasa Rahel menunggu Grab datang. 7 menit kemudian Rahel membonceng Grab, dan tidak lama, Grab yang ditumpangi Rahel mulai melaju dengan cepat. 10 menit kemudian, dia sampai di toko roti dan segera masuk ke dalam stand. Di situ Rahel mendengar pembicaraan antara Nina dan Rayhan yang berada di ruang meeting yang tidak jauh dari stand. "Dokter Rayhan, tolong jauhi Rahel. Dia itu wanita tidak baik karena setiap pulang kerja selalu berkencan dengan seorang lelaki," ucap Nina dengan suara agak lirih. Nina tega memfitnah Rahel di hadapan Rayhan. "Memang kamu punya bukti jika Rahel wanita tidak baik?" tanya Rayhan menyelidik dan berbunyi nyaring sehingga Rahel mendengar jika Rayhan sedang berbicara. "Ini buktinya, Dok." Terdengar Nina memberikan sebuah bukti. "Itu kan Rahel yang sedang dibopong oleh Harley." Rahel tidak bersalah, karena Harley mencintai Rahel sehingga dia posesif. "Kamu kalau tidak tahu jangan asal nuduh." Rayhan membentak Nina karena sudah salah paham dengan Rahel. "Tetapi, Dok." Nina tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena sudah ketahuan dia bohong. "Tapi apa? Sudah kamu mulai bekerja saja, jangan coba kona memfitnah Rahel. Video itu sama persis apa yang telah saya lihat. Dan terbukti Rahel tidak bersalah," tegas Rayhan membela Rahel. Lalu Rahel sedikit menahan tawa karena aksi jahatnya untuk memfitnahnya gagal. "Jadi orang cerdas sedikit kenapa? Dasar belagu," desis Rahel di dalam hatinya. Beberapa menit kemudian, Nina keluar dari ruangan meeting tersebut dengan perasaan kesal dan dongkol. "Sialan. Gagal deh, ngerjain cewek kampungan itu. Awas aku tidak akan menyerah mendepak dia dari toko ini dan aku akan mendapatkan Rayhan," gumam Nina di dalam hatinya yang penuh dendam dengan Rahel. Dia tidak sadar bahwa dia melamun dan diawasi oleh Rayhan. Sedangkan Rahel menyibukkan diri dengan bersih-bersih area ruangan tersebut, sambil menunggu pelanggan datang. "Nina, kamu kenapa berdiam diri sambil manyun seperti itu? Kamu dongkol dengan siapa? Jangan-jangan kamu kesambet setan," ungkap Rayhan sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah aneh karyawannya. "Anu itu ada cicak, Dok." "Saya sangat jijik sama cicak jadinya ya seperti itu," jawab Nina berbohong agar Rayhan tidak marah kepadanya. "Oh, kirain," ucap Rayhan lirih. Rayhan mulai berjalan mengawasi para karyawannya termasuk Rahel. Lalu Rayhan mendekatinya seraya berkata, "Rahel, sejak kapan kamu datang ke toko ini?" tanya Rayhan basa-basi supaya tidak terkesan mendekati seorang wanita idaman. 10 menit yang lalu, Dok." "Permisi saya mau mengepel lantai," jawab Rahel yang sambil mengepel lantai. "Rahel, kamu kalau lapar makan saja dulu. Kamu terlalu rajin sehingga aku mengagumimu." Tiba-tiba Rayhan mengungkapkan hatinya yang selama ini dia sembunyikan. "Ini sudah menjadi tugas saya sebagai pelayan toko," jawab Rahel sambil tertunduk dan grogi karena dipandangi Rayhan secara intens dan tak berkedip. Namun, tiba-tiba terdengar bunyi yang memekakkan telinga. "Piar!"